Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 353, apakah aku bilang kau boleh mendapatkan makanannya? Chris sekali lagi membuat Jordan malu. Sambil berdiri di pintu, Rob melemparkan sekantong asinan kubis dan 2 roti panggang yang dipegangnya di Jordan. Dia berkata, Tuan Stelle, tidak semua orang cocok untuk menyantap makanan yang disiapkan oleh koki Michelin, jadi sebaiknya Anda menyantap ini saja. Makanan ini lebih sesuai dengan status Anda. Chris dan Rob benar-benar ingin Jordan makan roti dengan asinan kubis. Pada titik ini, bahkan Lauren tidak tahan lagi. Ia menatap Chris dan berkata, Chris, makanannya banyak sekali, kita berdua tidak akan bisa menghabiskannya sama sekali. Chloe hanya punya sedikit nafsu makan dan paling-paling ia hanya akan makan sedikit. Kenapa kau tidak mengizinkan Jordan makan bersama kita? Dia kan ayah Chloe. Ada sisi baik dan sisi buruk dalam segala hal. Walaupun Chris mempermalukan Jordan berulang kali, hal itu membangkitkan rasa simpati terhadap Jordan dalam diri Lauren. Kalau saja Chris tidak datang ke sini hari ini dan melakukan hal-hal itu kepada Jordan, Lauren mungkin akan terus mengabaikan Jordan karena hal-hal menyakitkan yang telah dikatakannya hari itu. Namun, Lauren tahu Jordan adalah pria yang baik, dan dia mengucapkan kata-kata itu kepadanya hanya karena Victoria. Lauren menyukai pria yang setia seperti Jordan, yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam hal hubungan. Jadi, Lauren sebenarnya sudah memaafkan Jordan dalam hatinya karena dia benar-benar tidak tega melihat Jordan mengunyah roti panggang dan asinan kubis. Chris mencondongkan tubuhnya ke belakang dan berkata, aku orang yang sangat mementingkan kebersihan dan aku tidak suka makan di meja yang sama dengan orang yang tidak kukenal dengan baik. Saya tidak ingin menyentuh piring yang sudah disentuh oleh alat makannya. Siapa tahu kalau dia punya bau mulut. Chloe tiba-tiba menyela, ayah tidak punya bau mulut. Ayah baru saja menciumku berkali-kali. Ibu bisa mencium baunya kalau ibu tidak percaya. Saat Chloe mengatakan itu, dia tiba-tiba mencium Lauren, menyebabkan Lauren langsung tertegun, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit malu. Itu berarti Jordan dan Lauren secara tidak langsung telah berciuman. Meskipun Jordan dan Lauren memiliki anak bersama, entah mengapa dia merasa sedikit malu dan jantungnya mulai berdetak cepat, seolah-olah dia sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Chris juga sama kesalnya dan dengan enggan ia memberitahu Rob, ambilkan piring dan seperangkat alat makan dari dapur. Biarkan Jordan Stelle makan. Itu tidak perlu. Jordan langsung membantah pemberian Chris dan berkata, aku memang tidak punya selera makan sejak awal. Aku baru saja minum air dan aku tidak lapar lagi. Aku akan tinggal di sini saja untuk memberi makan Chloe. Lauren bisa tahu kalau Jordan sedang kesal dan khawatir mengenai Victoria, jadi dia tampak tidak punya nafsu makan. Katanya, kamu tidak makan apapun sepanjang hari kemarin. Sudah 1,5 hari, sebaiknya kamu makan sesuatu. Chris tertawa dan berkata, tidak apa-apa jika seorang pria tidak makan selama beberapa hari. Lauren, ayo makan. Jordan memang lapar sekarang. Seorang pria dengan kekuatan tempur yang hebat seperti dia juga memiliki standar dan persyaratan yang tinggi untuk makanan. Pada saat ini, Chloe tiba-tiba berkata, ayah, aku ingin makan makanan yang ayah masak. Lauren tertawa. Jordan tidak mau makan makanan yang dibawa Chris, tapi dia pasti mau makan makanan yang dimasaknya sendiri. Namun, Chris berkata, Chloe, makanan rumahan apa? Makanan yang aku bawa ini dibuat oleh koki Michelin. Cobalah. Rasanya pasti lebih enak daripada makanan rumahan itu. Lauren membalas, terkadang makanan yang disajikan di restoran tidak dapat dibandingkan dengan masakan rumahan, tidak peduli betapa lezatnya makanan tersebut. Namun, Chris tertawa bangga dan berkata, Lauren, kamu jarang keluar bersama kakekmu, jadi tidak heran kalau kamu kurang berpengetahuan. Ketika saya masih kecil, saya mengikuti ayah saya ke jamuan makan malam kenegaraan Prancis di Istana Elysee, tempat saya menyantap kue puff dengan sup truffle hitam untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Ya ampun, rasanya sungguh nikmat. Itu belum semuanya. Hidangan lainnya juga rasanya sangat lezat. Kemudian, kami juga mengunjungi koki yang memasak hidangan untuk jamuan makan dan ternyata dia adalah Paul Bocuse, koki terhebat di Prancis. Bukan dunia. Nanti, setiap kali aku ke Prancis, aku akan mencari Chef Bocuse. Lauren, setelah makan masakannya, kau akan mengerti perbedaan antara masakannya dan masakan orang biasa. Sayangnya, Master Bocuse telah meninggal dunia, dan kita tidak akan pernah bisa mencicipi makanan yang dimasaknya lagi. Jordan tertegun sejenak sebelum dia diam-diam berpikir, Chris sudah mencicipi makanan Paul Bocuse. Ternyata wawasannya tidak sesempit itu. Chris baru saja membual kepada tunangannya tentang bagaimana dia makan malam bersama pejabat Prancis di sebuah jamuan makan kenegaraan, yang disiapkan oleh koki terhebat di dunia. Namun, Chris tidak tahu bahwa Jordan telah lama mengenal Paul Bocuse secara pribadi.
Paul Bocuse bahkan secara pribadi memberitahu Jordan tentang resep rahasia yang tak terungkap dari 2 hidangan. Jordan tetap diam dan tersenyum pada Chloe. Ia berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke dapur untuk memasak makanan untuk kalian." Ketika dia sampai di dapur, pembantu Lauren, Felicia, juga bergegas datang dan berkata kepada Jordan dengan hormat, "Tuan, apa yang Anda perlu saya lakukan? Saya akan membantu Anda." Jordan sudah bertemu Felicia saat terakhir kali dia ke sana. Dia adalah gadis manis berusia 17 tahun dengan kepribadian yang hebat. Jordan memeriksa bahan-bahan di lemari es dapur dan berkata, "Tolong belikan aku truffle hitam, foie gras, dan ayam. Bisakah aku membayarmu saat aku datang lagi nanti?" Felicia buru-buru berkata, "Tidak, tidak, kamu tidak perlu membayarku sama sekali. Anggap saja dirimu sebagai tuan di tempat ini. Aku akan pergi ke sana sekarang juga." Melihat Felicia berjalan dengan lincah, Jordan merasa sangat terhibur. Memang, orang baik cenderung memiliki pembantu yang baik juga. Lauren berbudi luhur dan baik hati, begitu pula pembantunya. Sementara Felicia pergi mengambil bahan-bahan, Jordan membuat hidangan ikan bas dalam bentuk pastry, yang juga merupakan salah satu hidangan khas Paul. Hidangan ini dapat dianggap sebagai salah satu hidangan penting dalam jamuan makan kenegaraan Prancis dalam beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, sejak kematian Paul, sangat sedikit orang yang mampu menyiapkan hidangan tersebut dengan baik, sehingga hidangan tersebut telah dihapus dari menu jamuan kenegaraan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, kebetulan Jordan adalah orang yang paling bisa menyiapkan hidangan terbaik di dunia ini. Segera, Jordan menyiapkan 2 hidangan dan menyajikannya ke meja makan. Chris langsung membelalakan matanya dan bertanya, "Ikan bas laut dalam kue. Sup truffle hitam. Apakah kamu yang membuatnya?" Chris sama sekali tidak mempercayai matanya. Ia sendiri adalah seorang pecinta kuliner, yang dibuktikan dengan bentuk tubuhnya yang kekar. Selain itu, kedua hidangan tersebut merupakan makanan favoritnya yang sudah ia sukai sejak kecil. Dari warnanya saja, ia bisa tahu bahwa masakannya dimasak dengan sangat baik. Chris tidak bisa menahan air liurnya. Jordan tertawa dan bertanya, "Tentunya saya tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam memasak." "Chloe, cepat cicipi sup truffle hitamnya." Chloe mengangguk panik dan berseru, "Ya." Supnya ditutupi dengan kue keju tebal, yang tampak seperti jamur yang menggemaskan. Namun, Chloe ragu untuk menyantapnya sambil memegang sendok. "Ayah, bagaimana cara aku memakannya?" tanya Chloe. Sebelum Jordan menjawab, Chris tiba-tiba mengambil sendok dan berkata, "Chloe, kamu harus memecahkan kulit puff pastry dengan cara mengetukkannya dengan sendok sebelum menyendok supnya dengan sendok. Biar aku tunjukkan sekali." Mengendus aroma sup, Chris menelan ludah tak henti-hentinya dan bersiap menyuap sup itu dengan sendok. Namun, Jordan langsung menegur, "Chris Heng, apakah aku bilang kamu boleh makan?"